Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Lindong melihat kelompok Wang Lie yang dengan cepat melarikan diri. Namun tidak ada riak di matanya setelah itu tubuhnya perlahan turun dari udara. Pada saat ini, area di sekitar Pil River masih benar-benar sunyi. Tatapan yang diarahkan ke Lindong dipenuhi dengan ekspresi hormat. Seolah-olah tidak ada yang berani memecah kesunyian sampai dia berbicara. Namun Lindong tidak berniat mengganggu pengamat di sekitarnya. Matanya melirik platform pelatihan kuno di belakangnya. Dia tahu bahwa sebagian besar alasan mengapa orang-orang itu tetap tinggal adalah karena platform pelatihan ini. Ayo pergi, aku telah berlatih di sini selama 2 hari. Dan sepertinya orang lain secara bertahap menuju jauh ke dalam harta karun kuno. Kita harus cepat, ucap Lindong tersenyum sambil menoleh ke arah Little Flame dan Xiaodao. Saat ini kekuatan Lindong telah meningkat pesat dan dia sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan para ahli asli itu. Perjalanan selanjutnya di harta karun kuno kemungkinan akan menjadi sangat luar biasa. Meskipun Pil River mengandung nirvana ki yang banyak, namun bukanlah keputusan yang baik untuk terus tetap di tempat ini. Lindong tahu bahwa harta sebenarnya yang ada di dalam harta karun kuno bukanlah Pil River ini. Bahkan ada lebih banyak rahasia dan harta di wilayah yang lebih dalam. Oleh karena itu, Lindong dengan tegas meninggalkan lingkungan pelatihan yang baik ini dan menghadapi 2 pilihan itu. Bagaimanapun dia masih harus membantu Xiaodao menemukan apa yang disebut dengan pil samsara. Ya, ucap Little Flame biasanya tidak menantang keputusan Lindong. Karenanya yang dia lakukan hanyalah segera menganggukkan kepalanya. Lindong tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat ini. Dia berubah menjadi cahaya merah sebelum dia bergegas menuju tempat yang jauh. Little Flame dan Xiaodao juga mengikuti di belakangnya. Ketika Lindong baru saja pergi sebentar, dia merasakan banyak fluktuasi Yuan Power tiba-tiba meletus dari tempat Pil River berada. Dia bahkan bisa mendengar berbagai kutukan. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan senyuman. Apakah orang-orang itu akhirnya tidak dapat mengendalikan diri dan akhirnya berjuang untuk platform pelatihan? Hei, anak kecil, tidak terduga bahwa kau benar-benar telah menguasai jari surgawi penjara desolut besar. Kau benar-benar memiliki banyak bakat, ucap Xiaodao. Jari surgawi penjara desolut besar itu sendiri bukan hanya seni bela diri manifestasi. Hanya saja aku tidak dapat memahaminya di masa lalu. Sekarang setelah aku berhasil menembus tahap nirvana, aku akhirnya dapat memahami metode pelatihan yang lebih dalam itu. Ucap Lindong sambil tertawa. Orang yang menciptakan seni bela diri ini benar-benar orang yang kuat. Aura semacam itu bahkan lebih kuat dariku ketika aku berada di puncakku. Ucap Xiaodao dengan sedikit serius. Kaisar Desolut Besar, itulah nama orang yang menciptakan seni bela diri ini. Ucap Lindong sambil mengangguk. Ini adalah sedikit informasi yang dia peroleh dari jari surgawi penjara desolut besar. Namun dia tidak tahu apakah Kaisar Sunyi besar itu hanyalah bentuk alamat atau nama aslinya. Namun hanya dengan melihat kata-kata itu, kemungkinan orang ini adalah orang yang penting dan hebat di zaman kuno. Kaisar desolut besar. Mereka yang bisa disebut kaisar pada zaman kuno bukanlah individu yang sederhana. Ucap Xiaodao bergumam pada dirinya sendiri. Segera dia tertawa dan berkata, hahaha, sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Alasan mengapa seni bela diri jiwa itu kuat adalah karena sedikit jiwa yang ditinggalkan oleh penciptanya. Kaisar Desolut Besar memiliki latar belakang yang cukup bagus. Sedikit jiwanya cukup untuk mengguncang langit dan menggerakkan bumi. Sepertinya seni bela diri ini bukan barang biasa bahkan di antara seni bela diri jiwa. Seni bela diri jiwa juga dibagi ke dalam kategori berbagai kekuatan. Itu juga dipisahkan menjadi peringkat rendah, menengah, dan tinggi. Perbedaan itu ditentukan oleh kekuatan jiwa yang ditinggalkan sang pencipta dan kekuatannya yang sebenarnya.
Seseorang seperti Kaisar Desulut Besar yang telah menciptakan jari penjara Desulut Besar kemungkinan memiliki kekuatan dan status yang cukup besar. Lindong, kemana kau berniat untuk pergi selanjutnya? Ucap Xiaoda bertanya sekali lagi. Ayo pergi ke daerah yang lebih dalam. Kemungkinan pil samsara dan harta lainnya berada di tempat-tempat itu. Ucap Lindong merenung sejenak. Dia tahu bahwa orang-orang atau faksi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah terdalam dari harta karun kuno bukanlah karakter biasa. Bahkan kekaisaran tebing iblis kemungkinan akan dianggap biasa di tempat itu. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan harta karun kuno di tempat-tempat itu. Pada saat ini mata Xiaodao jelas menjadi berapi-api saat ketika dia mendengar pil samsara. Dia segera tersenyum dan berkata, harta karun kuno ini seharusnya merupakan aliansi dari beberapa sekte saat itu. Pasti akan ada beberapa warisan dari sekte kuno di daerah yang lebih dalam. Jika kau beruntung, kau bahkan mungkin menemukan harta karun jiwa surgawi atau bahkan seni bela diri jiwa. Sudut mulut Lindong terbuka ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah menyaksikan kekuatan jari surgawi penjara Desulut Besar, dia secara alami mendambakan seni bela diri jiwa itu. Akan sangat bermanfaat jika dia bisa mendapatkannya. Kecepatan kelompok tidak berkurang saat mereka berbicara. Pada saat ini, jumlah orang yang terbang di langit menjadi semakin padat. Mereka secara bertahap mendekati wilayah terdalam dari harta karun kuno. Ada ekspresi gembira di wajah cukup banyak orang. Berita tentang lokasi di mana jejak sekte tertinggal samar dan berulang kali menyebar. Orang-orang di sini semua jelas menyadari apa yang diwakili oleh peninggalan kuno. Tidak ada yang tahu persis di mana warisan dari sekte kuno ini berada. Oleh karena itu, terlepas dari apakah berita itu nyata, kebanyakan orang akan tetap dengan cemas menagih dan melihatnya. Sementara Lindong bepergian, dia juga secara pribadi melihat beberapa peninggalan sekte kuno itu. Ini adalah pulau terapung yang agak lebih besar. Peninggalan di pulau ini bisa dibilang cukup lengkap. Dia bahkan samar-samar bisa melihat beberapa karakter kuno di puncak gunung di pulau itu. Tampaknya itu adalah sekte kuno yang disebut sekte tulang gelap. Pada saat ini, cukup banyak orang yang bergegas ke udara di atas pulau ini setelah mendengarnya. Setelah itu mereka bergegas menuju interior. Kadang-kadang, seseorang bahkan bisa merasakan beberapa fluktuasi yuan power meletus dari dalamnya. Jelas perkelahian telah pecah untuk memperebutkan sesuatu. Lindong melirik tempat itu sebelum menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Apa yang disebut sekte tulang gelap ini jelas tidak dianggap sebagai keberadaan penting dalam aliansi ini. Oleh karena itu kemungkinan besar tidak akan ada hal-hal yang besar. Itu seperti yang diharapkan Lindong. Setelah orang-orang itu mencari berkali-kali di sekitar peninggalan sekte kuno, mereka mendapatkan hadiah yang tidak memuaskan. Lindong menyeringai saat dia melihat adegan ini. Sambil menggelengkan kepalanya, tepat ketika dia akan berbalik, dia melihat beberapa sosok bergegas pada saat ini. Akhirnya mereka berteriak liar menuju tempat ini. Mata Lindong diarahkan ke tempat yang jaraknya cukup dekat. Ada sekelompok orang yang berinteraksi dengan cara yang gelisah. Meskipun suara mereka sangat lembut, itu masih sepenuhnya terserap ke telinga Lindong. Peninggalan lengkap lainnya dari sekte kuno telah muncul di wilayah barat daya. Bahkan ada penghalang energi yang melindunginya. Pasti ada sesuatu yang bagus di sana. Cih, kami juga telah menemukan beberapa peninggalan sekte kuno selama perjalanan kami. Tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa darinya. Kali ini, itu yang sebenarnya. Cukup banyak kerajaan juga bergegas. Ku dengar sudah ada 3 orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan segel sekte kuno itu di tempat itu. Karena itu mereka dapat memilih untuk masuk kapan saja untuk mendapatkan warisan kuno. Oh, segel sekte kuno. Apakah itu telah diperoleh oleh seseorang? Siapa orang-orang yang beruntung itu? Sangat lucu untuk membicarakan hal ini. Ketiga orang yang telah memperoleh segel sekte itu bukan berasal dari kerajaan tingkat tinggi. Sebaliknya, mereka berasal dari kerajaan peringkat rendah. Saat ini 3 orang malang ini telah terjebak. Selama seseorang memaksa mereka untuk menyerahkan segel sekte mereka, seseorang akan dapat masuk dan mendapatkan warisan. Kekaisaran peringkat rendah?
ketiga orang ini benar-benar tidak tahu batas mereka. Meskipun mereka beruntung, mereka tidak memiliki berkah untuk menikmatinya. Dari kerajaan mana mereka berasal? Ucap seorang pria tinggi kurus tertawa. Dari fluktuasi kekuatan Yuan yang dipancarkan dari tubuhnya, jelas bahwa dia telah melangkah ke tahap nirvana. Sepertinya itu disebut kekaisaran yang besar. Siapa yang peduli dengan kerajaan peringkat rendah ini? Saat ini, kemungkinan ketiga orang itu menangis sampai air mata mereka mengering. Orang yang datang untuk melaporkan informasi itu berbicara dengan ragu. Lindong yang telah menguping percakapan ini tiba-tiba tercengang. Matanya langsung menyipit. Kekaisaran yang besar 3 orang. Jawaban untuk itu tampaknya menjadi salah satu yang bahkan tidak perlu disebutkan. 3 orang itu seharusnya Moling dan yang lainnya, yang telah berpisah dengan Lindong di lembah granit guntur. Dari kelihatannya, sepertinya mereka memiliki banyak keberuntungan. Pada saat ini Lindong dengan lembut menghela nafas. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di depan kelompok itu. Tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu, Lindong mencengkram tangannya yang besar. Sebelum Yuan Power bersiul agung membentuk tekanan yang langsung menekan dengan kekuatan kelompok orang itu. Ini adalah ahli panggung nirvana. Beberapa orang itu segera menghirup udara dingin ketika mereka merasakan fluktuasi liar yang dipancarkan dari tubuh Lindong. Teman, bolehkah aku tahu dari kerajaan peringkat tinggi mana kau berasal? Beberapa orang buru-buru bertanya ketika mereka melihat Lindong pergi dengan cara yang lugas. Mereka tahu bahwa jika mereka bisa mengikat Lindong, peluang mereka untuk mendapatkan sesuatu di relik sekte kuno kemungkinan akan melonjak. Tempatku berasal adalah kekaisaran peringkat rendah yang telah kau sebutkan sebelumnya. Kekaisaran yang besar. Kaki Lindong bergetar segera dia tertawa. Tubuhnya bergerak tanpa berhenti dan melakukan perjalanan jauh meninggalkan individu-individu yang tercengang itu. Orang ini sebenarnya berasal dari kekaisaran yang besar. Sejak kapan kekaisaran peringkat rendah memiliki orang seperti itu? Beberapa orang tanpa sadar bergumam ketika mereka melihat Lindong menghilang ke cakrawala. Pria tinggi kurus itu sedikit mengerinyitkan alisnya. Dia tampaknya mengingat sesuatu sementara matanya tiba-tiba menyusut. Dan suaranya mengandung kejutan di dalamnya. Dia adalah Lindong. Lindong yang dikabarkan telah mengalahkan Sikun dari kekaisaran tebing iblis. Meskipun Sikun telah mencapai tahap 2 Yuan Nirvana. Ekspresi beberapa orang di samping segera berubah. Mata mereka berisi tampilan yang rumit. Tidak terduga bahwa ketiga orang yang tidak beruntung itu benar-benar memiliki pendukung yang begitu kuat. Namun tidak mudah untuk menjaga segel sekte kuno di depan niat jahat dari begitu banyak kerajaan. Singkat cerita, pada saat ini Lindong dan yang lainnya telah tiba di sebuah pulau terapung yang sangat besar. Pulau ini adalah yang terbesar yang pernah dilihat Lindong sepanjang perjalanannya ke tempat ini. Selain itu, ada riak energi samar yang menyebar dari pulau itu. Apakah aku sudah sampai? Mata Lindong secara bertahap menyipit saat dia melihat pulau besar itu. Pulau besar itu saat ini penuh sesak dan kacau. Banyak sosok tergantung di udara di atas pulau seperti belalang. Sementara itu, kebisingan berkumpul bersama sebelum menyebar ke kejauhan. Pada saat ini semua tatapan di pulau itu pada dasarnya berkumpul ke arah tertentu. Itu adalah bagian tengah pulau. Ada aula kuno besar di tengah. Aula itu mungkin tampak rusak tetapi jelas dianggap lengkap jika dibandingkan dengan reruntuhan lainnya. Selain itu ada cahaya merah melingkar samar yang dipancarkan dari dalam aula besar, menutupinya dengan entitasnya. Ini mungkin alasan utama aula itu bisa dilestarikan dengan baik selama bertahun-tahun. Ada monumen batu tinggi yang berada di dalam penghalang cahaya melingkar. Di atasnya ada beberapa kata kuno yang tidak jelas yang terlihat samar-samar. Sekte Awan Kering, salah satu pelindung aliansi. Kemungkinan orang-orang yang hadir tidak tahu banyak tentang sejarah harta rahasia kuno ini. Namun hanya dengan melihat arti dari kata-kata itu, mereka secara samar-samar dapat merasakan bahwa sekte ini luar biasa. Kemungkinan akan ada warisan sekte asli di dalamnya. Oleh karena itu, jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti akan bisa menonjol di medan perang kuno ini. Faktanya, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan seni bela diri jiwa yang didambakan semua orang.
Panas mendidih tiba-tiba melonjak ke mata cukup banyak orang seketika mereka memikirkan hal ini. Setelah itu mereka mengalihkan perhatian mereka dan mengumpulkannya di tempat di luar penghalang cahaya. Ada 3 sosok di tempat itu. Masing-masing tangan mereka memegang segel khusus yang memancarkan cahaya yang redup. Banyak pasang mata menatap dengan rakus pada segel di tangan mereka. Namun ketika melirik melewati 3 individu, mata mereka akan memiliki ejekan tambahan dan ekspresi yang sombong. Di depan niat jahat kelompok singa dan harimau ini, ketiga sosok itu muncul seperti sekelompok domba yang tidak berdaya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu untuk dibantai seperti yang diinginkan orang lain. Ketiga sosok ini secara alami adalah Moling dan yang lainnya. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat jelek ketika mereka melihat ke langit, di mana kekaisaran dan ahli dari tempat yang berbeda menatap mereka dengan niat yang buruk. Kegembiraan asli untuk mendapatkan segel sudah benar-benar lenyap dalam situasi ini. Mereka mengerti dengan jelas begitu mereka berani membuat gerakan yang tidak biasa bahkan sekecil apapun sekarang. Kemungkinan serangan fatal yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang mereka segera sampai bahkan abu mereka tidak tersisa. Perkembangan situasi ini juga telah melebihi harapan mereka. Awalnya trio Moling ingin datang ke sini dan mencoba peruntungan mereka. Namun tidak satu pun dari mereka yang berharap bahwa mereka secara tidak sengaja akan mendapatkan segel sekte. Selain itu, segel telah menyebabkan sekte tetap di lokasi ini muncul, yang secara tidak sengaja menarik kekaisaran lain dan individu yang kuat. Kegembiraan liar, apa yang harus kita lakukan? Sementara mereka sedang ditatap oleh banyak orang seperti monyet di kebun binatang. Salah satunya Duyun tanpa sadar tertawa getir. Setelah itu dia berbalik ke arah Moling sebelum dia bertanya. Saat ini mereka bertiga telah mencapai tahap setengah langkah tingkat nirvana. Mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap nirvana. Namun mereka semua mengerti bahwa kekuatan mereka saat ini tidak akan memberi mereka 1 ons perlindungan pun dalam situasi mereka saat ini. Ekspresi Moling saat ini serius. Dia mengepalkan tinjunya sebelum dia mengendurkannya lagi. Sementara ekspresi lesu mengalir di matanya. Sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk membalas dalam situasi ini. Berita itu seharusnya sudah menyebar sekarang. Berita itu seharusnya sudah menyebar sekarang karena kami telah menundanya begitu lama. Saudara Lindong pasti akan datang jika dia mendengarnya. Mansan berukuran besar menggaruk kepalanya dan berkata, situasinya tidak bagus. Jika Lindong datang, kita mungkin akan melibatkan dia. Dia sudah memberi kita bantuan yang cukup. Ucap Moling tersenyum pahit saat berkata, jika itu benar-benar tidak mungkin, serahkan saja segel kita. Pada akhirnya, hidup kita lebih penting daripada hal-hal seperti ini. Hanya bisa dikatakan bahwa kita tidak memiliki kekayaan untuk menikmatinya. Ucap Duyun menghela nafas saat dia berkata, bahkan jika kita menyerahkannya, kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah. Pada saat ini ekspresi seram muncul di mata Moling. Setelah itu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menatap 4 kelompok pria yang paling dekat dengan mereka. Mereka adalah 4 kerajaan peringkat tinggi yang kekuatannya tidak kalah dengan kekaisaran tebing iblis. Selain itu, para pemimpin dari 4 kerajaan ini semuanya adalah ahli tahap Yuan Nirvana yang asli. Selain itu dikabarkan bahwa keempat orang itu juga memiliki kualifikasi untuk menyerang 2 tahap Yuan Nirvana. Oleh karena itu sebenarnya keempat orang ini adalah eksistensi terkuat saat ini. Hahaha, kenapa? Apakah kalian akhirnya memikirkannya? Ucap seorang pria dari salah satu keempat kerajaan. Aku tahu bahwa kami bertiga tidak memiliki kemampuan untuk menjaga segel sekte ini. Karena kau menginginkannya, kami akan memberikannya kepadamu. Ucap Moling tanpa ekspresi. Suaranya berhenti sejenak sebelum bertanya. Namun hanya ada 3 segel sekte. Bagaimana kau ingin membaginya? Suasana 4 kerajaan peringkat tinggi menegang tanpa ada yang menyadarinya. Ketika kata-kata Moling terdengar, itu langsung memicu hati mereka. Suasana aneh telah menegang sesaat sebelum pria itu dengan dingin menertawakan Moling. Hahaha, apakah kau mencoba untuk mempermainkan kami? Itu bukan strategi yang buruk.
Terserah kami untuk memutuskan bagaimana kami akan membaginya. Serahkan saja segel sekte dengan patuh. Jangan sia-siakan sedikitpun kesabaran yang kami miliki. Ucap seorang pria berwajah gelap mengulurkan tangannya dan berteriak. Mata Molin berubah sedikit dingin ketika dia melihat bahwa pihak lain sepertinya merasakan sesuatu. Namun dia tidak punya alternatif lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertukar pandang dengan dua lainnya. Sebelum dia melemparkan lengannya dengan cara yang sangat elegan, segera segel sekte di tangannya terbang keluar. Ekspresi panas liar melonjak di mata 4 kerajaan peringkat tinggi saat mereka melihat 3 segel sekte yang terbang. Namun semua orang secara logis memilih untuk tidak bertindak. Ini karena mereka mengerti bahwa jika mereka menunjukkan pemikiran yang tidak biasa pada saat ini, kemungkinan 3 lainnya akan menyerang mereka secara bersamaan. Oleh karena itu di bawah pengawasan banyak mata, 3 segel sekte secara bertahap muncul di depan 4 kerajaan peringkat tinggi. Namun tepat ketika mata mereka saling bersilangan dan mereka akan mencapai kesepakatan tentang siapa yang harus memiliki segel sekte, angin tiba-tiba bertiup melewati langit dan secara akurat menghantam 3 segel sekte. Suara sedikit teredam muncul dan 3 segel sekte terbang mundur. Akhirnya mereka sekali lagi ditangguhkan di depan mata tertegun kelompok Moling. Sial, siapa orang pengecut ini? Keluar! Ekspresi para pemimpin dari 4 kerajaan peringkat tinggi segera berubah menjadi suram. Ketika mereka melihat bahwa segel sekte di tangan mereka sekali lagi terbang, teriakan marah yang mengandung niat membunuh bergema di pulau ini. Meskipun kekaisaran Nyan besarku hanyalah sebuah kerajaan peringkat rendah, bukankah kalian terlalu memikirkan diri sendiri jika kalian berpikir bahwa kalian dapat merampok kami sesuka hati? Pada saat ini sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di udara. Setelah itu tak terhitung banyaknya mata yang bergeser. Mereka akhirnya berhenti di udara di mana 2 sosok tanpa sadar muncul. Lindong! Kelompok Moling segera berseru saat mereka melihat orang di depan. Seketika kegembiraan melonjak ke wajah mereka. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.